yaitu buat sebuah program yang di dalamnya terdapat materi-materi pembelajaran selama satu semester. 1. Terdiri dari beberapa kelas, objek, dan konstruktor. 2. Memiliki interface dan implementasi dari interface. 3. Memiliki inheritance. 4. Terdapat satu atau lebih percabangan, perulangan, dan perencanaan analitika. 5. Terdapat beberapa manipulasi string. 6. Terdapat satu atau lebih exception handling. 7. Terdapat satu atau lebih collection formulas. Dan yang terakhir, menggunakan Java Database Connectivity yang terdapat fungsi create, update, delete menggunakan SQL. Baiklah, selanjutnya itu demo program di mana sini saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor dan SMTP sebagai penghubung menggunakan MySQL di localhost di admin. Baiklah, langsung saja. Ini setelah program dia akan kita terhubung ke database, dia akan menyediakan class private temukan terhubung ke database. Lalu tampilan aplikasi Microsoft muncul. Di mana sini ada headernya, kemudian ada beri salam, hari, waktu, daftar harga tiket, hasil inputan nilainya, value-nya, kemudian output-nya itu berupa array table, dia. Hari waktu ini menggunakan folder format juga string to uppercase. Lalu menampilkan menu transaksi di mana ada 6 menu. Ada transaksi baru, lihat transaksi keseluruhan, update transaksi, menghapus transaksi, mencari transaksi, dan keluar program. Baiklah, nah kita mulai saja untuk menambah transaksi. Oke. Oh iya, sebelumnya di sini sudah ada 2 transaksi dalam table transaksi database waterfall. Itu ada Kia dan Juno. Baiklah, kita masukkan nomor transaksi nomor 3 dengan nama pembeli 5. Inputannya harus berupa string, input anak, kemudian inputan yang ini tuh menggunakan integer, jadi 1 atau 2, kita pilih 1. Harga tiket weekdays untuk anak itu 10.000. Oke. Uang bayarnya 20.000. Nah, jadi nanti akan keluar otomatis kembalian total bayar, dan jika berhasil dilakukan transaksi, dia akan menampilkan tanggal dan waktunya serta output berhasil untuk data. Baiklah, kita lihat di sini apakah berhasil masuk. Oke, sambil menunggu kita lanjutkan ke transaksi view history. Ya, oke, kita pilih nomor 2 view history. Apakah sama dengan yang di database? Oke. Nah, di sini akan menampilkan data yang tersimpan di dalam database, yaitu 1 Kia, 2 itu Jono, sama seperti ini, dan ketiga nah itu C5. Baiklah, kita lanjut. Lanjut ke nomor 3, update data transaksi. Oke. Ini kita pilih, masukkan nomor transaksi yang akan diubah. Kita pilih C5 tadi, ubah jadi Nana. Oke. Nah, dia berhasil. SQL-nya, mari kita lihat apakah berubah. Oke. Nah, di sini tampil hasil update dari perubahan tadi. Lanjut, delete transaksi. Kita pilih input 4. Nah, kita hapus transaksi yang tadi, nomor 3 tadi. Oke. Penghapusan data transaksi berhasil. Oke, kita lihat juga di sini. Oke, mari kita lihat juga di programnya apakah berhasil terhapus. Nah, ya, berhasil terhapus juga. Jadi tinggal 2 data transaksi. Lanjut, kita menuju menu nomor 5, yaitu mencari data transaksi. Oke, kita pilih nomor 1. Nah, di sini keluar data transaksi
nomor transaksi 1 yaitu nama pembeli Kia, jenis tiket, anak, harga 10.000. Jadi di sini jenis hari tidak saya masukkan karena dari harga sudah jelas kalau 10.000 itu hari biasa atau weekend. Oke. Kemudian kita lanjut demo program yang terakhir itu 6, tutup data program. Oke. Nah, jadi dia sudah tertutup. Terima kasih telah bertransaksi. Oke. Selanjutnya itu pembahasan coding program aplikasi tiket My Waterpark yang saya buat. Oke. Nah, di sini di dalam program aplikasi tiket My Waterpark terdapat 3 kelas, yaitu kelas database connection, kelas CRUD, dan 1 main class atau driver class, app, serta 1 interface yaitu interface transaksi. Di mana interface transaksi ini menampilkan metode-metode yang akan digunakan dalam CRUD, kelas CRUD. Oke, selanjutnya itu database connection. Kelas database connection ini merupakan kelas untuk terhubung ke database menggunakan Java Database Connectivity sesuai dengan syarat tugas tersebut, dan import SQL, package My Waterpark. Jadi string URL-nya itu JDBC MySQL localhost. Localhost saya itu 3306, kemudian nama database-nya yaitu Waterpark. Kemudian jika berhasil, dia akan seperti ini tampilan dari yang di run tadi, dan jika gagal, dia akan menampilkan Java error dan gagal untuk terhubung. Jadi di sini itu terdapat exception handling, try catch. Ada 2 exception handling. Lanjut ke kelas CRUD. Ini banyak programnya, lebih banyak dari program kelas sebelumnya, di mana kelas CRUD ini itu mengimplement interface transaksi dan merupakan extend dari database connection, yang artinya database connection merupakan superclass dan CRUD merupakan subclass dari database connection. Kelas ini import untuk library ada Java SQL semuanya, kemudian Java text sample.format, Java util, dan Java util.dat. Di sini kenapa Java util.dat-nya saya ambil lagi, karena tipe data dat-nya itu ambigu sehingga harus ditampilkan dengan jelas. Oke, dan sini ada deklarasi variabel transaksi, ada integer nomor transaksi yang sebagai primary key, kemudian string nama pembeli, string jenis tiket, integer harga, integer uang bayar, integer kembalian, integer jenis hari untuk memilih weekend atau weekdays tadi. Nah, di sini ada variabel harga untuk mengoutputkan harga dari pilihan tiket tadi. Dan sini ada penggunaan format date dan objek tanggal waktu. Ini
date-nya date biasa. Kemudian ada deklarasi scanner input, kembali lagi string untuk mengambil koneksi ke database, string URL, dan connection code. Nah, di sini terdapat override public void new transaction through SQL exception. Di sini override ini itu merupakan implementasi dari interface tadi, di mana implementasinya itu codingan ini. Oke, ini itu untuk implementasi dari new transaction, dimana seperti yang dijalankan tadi, setelah memilih new transaction, dia akan keluar nomor transaksi, nama pembeli, kemudian jenis tiket anak atau dewasa, itu dia menggunakan inputan string. Nah, sini ada percabangan switch case untuk jenis tiket. Nah, case pertama itu untuk jenis tiket untuk anak, dan case 2 itu penghitungan harga tiket untuk dewasa. Untuk yang anak itu kemudian pilih jenis hari, terdapat switch case juga dengan input datanya itu integer, 1 itu weekdays, 2 itu weekend, jenis hari. Case 1 itu harga A, case 2 itu harga A tambah harga tambah A. Sesuai dengan variabel di atas tadi, jadi harga A itu 10.000, harga tambah A 5.000 sehingga menjadi 15.000. Itu untuk harga normal dan hari weekend yang anak. Kemudian setelah itu dia akan langsung input uang bayar, integer, kembalian juga integer. Di sini kembalian merupakan perhitungan matematika, yaitu pengurangan, di mana kembalian sama dengan uang bayar dikurang harga. Oke, ini dia tampilan tarif atau harga setelah demo program yang outputnya. Kemudian ini ada metode string depth to lowercase. Kemudian untuk yang dewasa sama juga, kecuali harganya itu harga D, case 1 untuk yang weekdays, case 2 hari weekend itu harga D tambah harga tambah D. Oke, jalan sama. Date to lowercase. Oke, dan ini dia SQL untuk menambahkan data ke dalam database. Dengan string SQL insert into transaksi, tabel transaksi, di mana di dalam tabel itu ada nomor transaksi, nama pembeli, jenis tiket, harga, uang bayar, kembalian. Ini adalah kolom-kolom yang akan nantinya diisi dengan value, itu nomor transaksi, integer nomor transaksi, string nama pembeli, string jenis tiket, integer harga, integer uang bayar, dan integer kembalian. Kemudian terhubung lagi ke menggunakan JDBC. Jika terhubung, dia akan print line berhasil input data. Selanjutnya itu override dari view transaction, di mana ini merupakan implementasi dari implementasi dari interface transaksi. Ini dia implementasinya, di mana di sini akan print line data transaksi, di mana kita memilih dari tabel transaksi, keseluruhan tabel, kemudian ada JDBC lagi, dan resultnya output yang dikeluarkan itu daftar dari nomor transaksi, nama pembeli, jenis tiket, harga, uang bayar, kembalian. Seperti yang telah didemokan tadi. Oke, selanjutnya itu delete transaction.
override the transaction merupakan interface implementasi dari interface transaksi tadi, dimana di sini saya menggunakan metode string tag 1 untuk diubah ke uppercase. Kemudian memasukkan lagi scanner inputan, scanner ditutup agar bisa melakukan perulangan ke menu. Kemudian view transaction menampilkan data sebelum dihapus. View transaction ini tadi method view transaction. Nah, kemudian setelah menginput nomor transaksi yang akan dihapus, SQL akan menjalankan program di database. Nah, program SQL-nya itu delete from tabel transaksi, where nomor transaksi, masukkan input nomor transaksi. Kemudian cek jadi bisa lagi. Kemudian ada percabangan if. Jika berhasil, penghapusan data transaksi berhasil. Nah, jika gagal, terjadi kesalahan pada penghapusan data. Ini ada exception handling, try catch, yaitu SQL exception. Kemudian override update transaction, terus SQL exception ini merupakan implementasi dari interface update transaction tadi, interface transaksi, di mana sini sama print line ubah data transaksi menggunakan scanner input, kemudian view transaction menggunakan method view lagi sebelum mengubah data transaksi, kemudian masukkan nomor transaksi yang akan diubah, integer nomor transaksi, integer parse in. Nah, di sini memasukkan input integer dari nomor transaksi scannernya. Dan ini dia SQL-nya, string SQL itu select from tabel transaksi, where nomor transaksi, masukkan nomor transaksi, kemudian divisi lagi, kemudian ada percabangan if. Jika berhasil, dia akan sysout print line berhasil memperoleh data. Nah, di sini tadi SQL untuk mengubah data yang ada pada database. Update transaksi, set nama pembeli, tambah nama pembeli dari nomor transaksi yang diambil tadi, where nomor transaksi. Okay. Dan jika dia gagal, dia akan catch terjadi kesalahan dalam pengubahan data, gagal dalam SQL-nya. Jadi sini ada handling untuk SQL exception. Selanjutnya itu yang terakhir ada override public void transaction through SQL exception, di mana sini merupakan implementasi dari interface method fetch transaction. Dia di mana sini string text 2 dari data transaksi menggunakan metode to uppercase text 2. Kemudian scanner input lagi, sysfile print line masukkan nomor transaksi, masukkan input integer, dan ini string SQL untuk mencari data pada database berdasarkan keyword nomor transaksi sebagai primary key-nya, yaitu string SQL sama dengan select from transaksi where nomor transaksi lie, kemudian keywordnya. Lalu ada JDBC, dan ini keluarannya result next nih sama seperti yang view tadi. Oke, itu dia tadi pembahasan dari kelas CRUD. Lanjut ke driver kelasnya, yaitu di mana sini ada package mywaterpart, Java SQL, import Java SQL, import Java text input text format, import Java util, import Java util. Hampir sama seperti yang kelas CRUD tadinya.
Ini kita menemukan static connection. Nah, ini driver class main-nya. Ada exception handling. Kemudian menggunakan try, scanner, itu scanner inputan. Kemudian ada variable string pilihan menu. Kemudian ada boolean, dilanjutkan itu sama dengan true. String URL-nya tadi database waterfall, try, JDBC-nya, dan kemudian untuk melakukan program itu objeknya CRUD sama dengan new CRUD. Nah, kita menggunakan perorangan while untuk aplikasi tiket waterfall, yaitu yang tadi while is lanjutkan is true. Jika benar, dia akan menampilkan sifat print line dari heading aplikasi tiket waterfall dan alam sama datang user. Kemudian ada date, today, new date, itu menggunakan string to uppercase dan date, string to uppercase. Kemudian simple date format. Lalu ada hashmap untuk menyimpan nilai dari jenis tiket. Hashmap string integer jenis tiket sama dengan new hashmap. Jenis tiket dewasa itu value-nya 20.000, jenis tiket anak value-nya 10.000. Dan ini getter dan setternya untuk harga tiket saat weekend. Harga tiket weekend sama dengan new hashmap, di mana string jenis tiket key set. Jadi jenis tiket. Dan integer harga normal sama dengan jenis tiket get jenis. Dan integer harga weekend itu integer harga normal kali 1,5. Harga tiket weekend put jenis harga weekend. Kemudian ini outputnya construct the data array table berupa array table. Sysal print line berikut daftar harga tiket. Nah, format tabelnya itu seperti ini. 8, 15, 15 dengan kolom jenis hari biasa, rupiah, weekend, rupiah. Di sini untuk coding pengambilan datanya untuk dimasukkan ke dalam array. Setelah itu ada tampilan menu transaksi, di mana menu transaksi ini ada 6 seperti tadi yang telah didemokan tadi. New transaksi, view history, update transaksi, delete transaksi, search transaksi, dan exit. Kemudian pilih 1-6 tadi, pilihan menu, string pilihan menu, itu menggunakan scanner inputan, next. Lalu ada percolokan switch case dari pilihan menu. Nah, ini switch case ini pengaplikasian dari menu yang 6 ini, di mana menu 1 itu new transaction, CRUD new transaction, di mana method new transaction di dalam CRUD akan dilanjutkan jika kita memilih untuk new transaction. Dan case 2 CRUD view transaction, case 3 CRUD update transaction, case 4 CRUD the transaction, case 5 search transaction, dan case 6 itu exit tadi, dia akan sysal print line terima kasih telah bertransaksi, dan sistem exit. Dan jika tidak ditemukan defaultnya itu silakan input pilihan 1-6. Dan sysal print line jika pilihan 1-5 tadi, dia akan mengeluarkan apakah Anda ingin melanjutkan ya atau tidak. Pilihan menu, jika ingin melanjutkan itu string pilihan menu akan input scanner, inputan scanner, next. Dan jika ingin melanjutkan, dia akan kembali ke menu transaksi aplikasi tiket My Waterpark. Hasil
hasil dari perulangan tadi. Nah, kemudian setelah itu ada exception handling, class not found exception, dan SQL exception. Di mana jika kelas tidak ditemukan, dia akan mendapatkan driver error, dan jika SQL-nya itu salah atau tidak terhubung, dia akan mengeluarkan tidak berhasil terhubung. Baiklah, itulah dia tadi penjelasan mengenai tugas besar saya. Sebelum ditutup, saya ingin